Sontoloyo. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Roma 14 ayat 1-2. Kata sontoloyo adalah sebutan untuk seorang penggembala bebek di Jawa. Namun kata sontoloyo kemudian mengalami pergeseran arti. Mungkin karena barisan bebek yang digembalakan sering menutupi jalan sehingga orang atau kendaraan yang lewat harus berhenti lama. Maka orang yang lewat merasa terganggu dan mengumpat dasar sontoloyo. Jadilah kemudian jika seorang jengkel dan melihat hal yang konyol dan tidak masuk akal, juga mengumpat dasar sontoloyo. Presiden Jokowi pernah keceplosan karena jengkel menyebut politisi sontoloyo. Kepada politisi yang memakai cara-cara memecah belah, berita hoaks dan isu sara dalam berpolitik. Sebenarnya kata sontoloyo pernah juga populer di tahun 40-an sampai 60-an saat Presiden Soekarno juga menyematkan kata sontoloyo pada umat beragama yang hanya menekankan pada kekuatan simbol dan hukum atau fikih daripada esensi nilai yang diajarkan. Bagi seorang pemikir dan berhati jernih seperti Presiden Soekarno, amatlah mudah melihat kekonyolan atau kesontoloyoan agama yang anti sejarah dan anti modernisasi saat itu. Contoh, ia mengecam orang yang mengkafirkan umat beragama yang lain atau mengkafirkan orang yang pro modernisasi. Ia juga mengecam ulama yang kala itu mengharamkan donor darah. Ia menyebut kaum beragama sontoloyo. Bagi kita hari ini mungkin kita bukan terbilang umat sontoloyo karena tak menganggap donor darah bukan terlarang secara agama. Tapi bagaimana dengan pemakaian kontrasepsi? Bagaimana dengan makan darah binatang? Bagaimana dengan teknologi stem cell atau sel punca? Bukankah sebagian orang Kristen pun masih ada, walaupun tidak banyak, yang berpolemik dengan persoalan ini? Kita bisa menjadi umat beragama yang sontoloyo jika demi kebaikan dan kemurnian agama kita membinasakan umat beragama yang lain. Kita juga menjadi umat sontoloyo jika kita mengutamakan ibadah dibanding menolong saudara kita yang kelaparan. Kesontoloyoan bisa terjadi pada siapa saja. Seorang jadi sontoloyo ketika hanya berpikir kulit dan bukan esensi. Mungkin kita yang beragama Kristen dengan yakin beranggapan kita bukan lagi umat sontoloyo karena kita tidak melawan dengan kekerasan walaupun simbol agama kita dilecehkan. Namun jika orang Kristen mengkultuskan sedemikian rupa seperti minyak urapan, air suci, salib yang telah diberkati, daftar ini bisa diperpanjang. Ini juga bentuk kekonyolan atau kesontoloyoan. Karena bagi yang mengerti esensi iman yang sejati, mengkultuskan benda-benda yang dianggap sakral dan suci dan juga melarang makanan tertentu adalah refleksi iman yang dangkal. Biasanya akan susah menyadarkan seorang yang berpengertian dangkal atau beriman dangkal. Seperti susahnya menyadarkan orang bahwa bumi ini bulat kepada kaum bumi datar. Seperti bunyi firman di atas, solusinya kita tidak perlu memperdebatkan yang pengertian imannya dangkal. Karena suatu saat ketika kesadaran iman mereka bertumbuh, maka mereka akan meninggalkan kesontoloyoannya. Justru kalau kita mencaci, maka mereka akan terus hidup dalam kesontoloyoan. Kekonyolan bisa dialami siapapun, apalagi kalau seorang tak mau berkomunitas
dan tak mau menerima pendapat dengan orang lain.